Ini udah kelihatan belum ya? Udah, Udah udah. kok. Oke.
Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Langsung kita mulai aja ya, teman-teman. Udah memasuki waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman yang ada di sini udah siap ya untuk mengikuti acara sharing bareng hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Raudea sebagai moderator acara Bedah Kampus UGM untuk Fakultas Ilmu Budaya. Nah, teman-teman semua, dalam breakout room ini kita udah kedatangan beberapa perwakilan dari setiap jurusan yang ada pada Fakultas Ilmu Budaya. Langsung saja ya, saya perkenalkan. Yang pertama dari jurusan Sastra Indonesia ada Kak Gusmania Salwa. Selanjutnya dari jurusan Sastra Arab ada Kak Garin. Lalu dari jurusan Sastra Inggris ada Kak Mahdi Ismail. Berikutnya dari jurusan Sastra Jepang ada Kak Roy. Dan terakhir dari jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea ada Kak Vanessa Olivia. Pastinya pembicara kita kali ini tuh keren-keren banget lah pokoknya gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya menjelaskan dulu rules untuk breakout room kali ini. Jadi pada sesi breakout room ini akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sesi presentasi dan sesi tanya jawab dengan durasi 15 menit. Jadi nanti teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung aja dikirim di kolom chat dan dikirimkan secara direct message ke moderator. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai sesi presentasinya. Kepada Kak Gusmania Salwa dari Sastra Indonesia, saya persilahkan. Ya, halo, apa suaranya dapat didengar dengan jelas? Bisa. Jelas. Oke, sebelumnya makasih untuk Kak Raudia yang udah beri aku kesempatan untuk ngebahas mengenai sastra Indonesia. Sebelumnya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semuanya, selamat siang. Kenalin dulu nih, aku Salwa dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia tahun angkatan 2020. Nah, seperti yang udah kita ketahui, hari ini kita bakal ngebahas tentang Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, sebelum kita ngebahas lebih dalam dulu, kita pengen tahu dulu nih sastra Indonesia tuh ngapain sih. Jadi, kami itu mempelajari tentang puisi, prosa, naskah, novel, ya sebagaimana yang udah secara basic diketahuin lah, dibayangkan. Dan sastra Indonesia ini cocok buat kalian yang hobi banget untuk nulis, apalagi ngebaca, kayak gitu. Next. Nah, ada sejarah singkatnya dulu untuk sastra Indonesia. Jadi, sastra Indonesia itu berdiri tanggal 3 Maret tahun 46 di bawah naungan Fakultas Sastra, Filsafat, dan Kebudayaan. Awalnya itu namanya bukan Sastra Indonesia, tapi Sastra Timur. Terus berubah jadi Sastra Indonesia sejak 15 September tahun 55 sampai dengan sekarang. Next. Oke, objek pembelajaran ya. Jadi kalau ditanya, Kak, sastra Indonesia tuh ngapain aja sih, Kak? Sastra Indonesia tuh belajar apa aja sih? Jadi kami itu belajar mengenai puisi, prosa, cerita, novel, naskah, dan karya sastra lainnya dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang udah aku katakan di awal tadi. Nggak cuman itu, kita belajar juga penulisan kreatif dan juga penyuntingan. Nah, mahasiswa di jurusan ini itu lebih banyak untuk berbagi kajian, melakukan berbagai kajian untuk mengetahui latar belakang dari ide dan karya seniman. Belajar juga tentang bibliografi yang berarti mempelajari tentang penampilan dan informasi buku, habis itu sumber rujukan yang bakal digunain buat tulisan, sama mempelajari tentang daftar pustaka. Nah, secara spesifik kami itu belajar tentang ejaan bahasa Indonesia, keterampilan bicara, linguistik umum, filologi, ilmu budaya, dan pengantar sastra. Untuk ejaan bahasa Indonesia sendiri, itu udah kayak yang diajarin ya 11-12 waktu SMA. Jadi kami itu belajar tentang EYD, habis itu penggunaan dan penempatan baik kata, huruf, kalimat yang baik dan benar untuk digunakan atau dituangkan dalam sebuah tulisan. Terus ada keterampilan wicara. Nah, ini salah satu mata kuliah yang jadi favorit aku karena kalau ditanya kenapa, karena dia tuh nggak cuma teori doang, dia tuh ada prakteknya, dan prakteknya itu seru banget. Jadi di keterampilan wicara ini kita diajarin gimana sih caranya public speaking atau berbicara di depan umum.
Jadi di semester 1 aja kami udah diajarin gimana caranya wawancara, memperlakukan narasumber dengan baik, terus mengajukan pertanyaan sesuai tujuan dan berbobot. Nah, wawancara ini kan bakal berguna banget nih ya buat skripsian besok. Terus kalau yang di SMA pernah melakukan penelitian, itu bisa melakukannya lagi di kuliah dengan teknis dan metode yang lebih baik lagi, yang lebih benar lagi. Terus di keterampilan bicara ini, kita juga belajar gimana caranya menjadi MC di dalam sebuah acara. Nah, acara itu kan kita nggak mungkin stuck di dalam satu acara. Kayak contohnya kita nggak mungkin akan memperlakukan acara yang have fun secara formal atau sebaliknya. Jadi itu nanti bakal diajarin keterampilan bicara. Habis itu yang ketiga ada ilmu budaya. Kata budaya ya, kita udah tahu, oh kebudayaan Indonesia, kita bakal belajar tentang kebudayaan Indonesia, kami belajar tentang kesenian Indonesia, bahkan kita bisa tahu asal-usul yang terjadi di zaman sekarang tuh kayak gimana contohnya, teknologi yang udah hadir di zaman sekarang, kok bisa ada sih? Nah kita pelajari asal-usulnya di zaman yang lalu kayak gimana. Terus yang lagi viral, tren yang batik atau kebaya itulah ya. Nah itu kita juga belajar asal-usulnya, batik itu kayak gimana, kebaya kayak gimana, nah kayak gitu. Untuk linguistik, filologi, sama pengantar sastra dijelaskan di slide selanjutnya. Next. Nah, ini penjurusan ya. Jadi di sastra Indonesia ada 3 penjurusan. Yang pertama ada sastra, kedua linguistik, dan yang ketiga filologi. Untuk sastra sendiri kita pasti belajar mengenai karya sastra. Kita itu menganalisis, mengkritisi sebuah karya sastra, terus kita menggunakan teori-teori yang nantinya bakal diajarin berkaitan dengan sastra ini. Nah, sastra ini ada banyak cabangnya, ada ilmu sastra umum, teori sastra, pengantar studi bahasa dan sastra, sosiologi sastra, dan sebagainya masih banyak lagi, nggak bisa aku sebutin. Nah, untuk ilmu sastra umum, kita ya belajar secara basicnya dulu. Kita mengenal secara umum dulu, sastra itu kayak gimana sih. Terus untuk teori sastra, yang tadi udah aku sebutin, itu lebih spesifik lagi untuk kita mengkritisi sebuah karya sastra. Terus kalau sosiologi sastra, ya kita itu mengkritisi sebuah karya sastra, tapi kita melihat dulu lingkungan atau masyarakat di sekitar itu kayak gimana. Terus ada linguistik. Linguistik itu salah satu mata kuliah atau penjurusan yang unik banget karena belajar mengenai bahasa. Jadi kita bisa tahu asal-usul bahasa Indonesia tuh dari mana gitu kan, karena bahasa Indonesia kan nggak berdiri sendiri pure gitu kan ya. Ada serapan dari negara-negara lain, nah kayak gitu. Ada cabangnya juga banyak. Terus yang ketiga ada filologi. Filologi itu campuran dari kritik sastra, sejarah, sama linguistik. Tapi bedanya sejarahnya ini bukan yang diajarkan di jurusan sejarah atau seperti SMA Sejarah Indonesia. Kami itu belajar mengenai naskah kuno. Jadi sejarahnya naskah kuno, kenapa tujuannya kok bisa dimunculkan, habis itu isinya sama maknanya. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu slide yang mungkin kalian tungguin, ini mengenai prospek kerja. Jadi sastra Indonesia itu sebenarnya nggak minim prospek kerja kok. Nah, yang pertama ada di bidang peneliti, itu sebagai Balai Bahasa, Pusat Bahasa, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ahli Bahasa, dan sebagainya. Untuk tenaga pengajar yang pastinya ada dosen dan guru. Habis itu ada editor dan penerbit, itu ada penerbit buku, media cetak dan elektronik, wartawan, penulis. Nah, penulisnya itu bisa penulis kreatif, novelis, habis itu penulis perjalanan, content writer, penulis puisi, penulis kreatif, terus bisa jadi jurnalis juga, content creator juga. Terus bidang non edukatif itu sebagai penerjemah dan juga desain grafis sama humas kalau bisa di kantor-kantor kayak gitu. Oke, next. Nah, sebelumnya kalau semisal ditanya, "Kak, ada kesan apa sih kok, masuk di sastra Indonesia?" Jadi aku tuh masuk sastra Indonesia bisa lebih mengenal lebih dalam lagi sama lebih kental lagi tentang kebudayaan Indonesia. Oh, ternyata kebudayaan Indonesia itu lebih luas lagi ya, ternyata seluas ini, nggak cuman berada di satu pandangan doang gitu. Terus bisa mengembangkan minat dan bakat kita, terutama dalam seni. Karena sastra Indonesia ini nggak muluk-muluk soal menulis sama membaca. Kita bisa ngembangin di bakat kita yang puisi, kita bisa menghasilkan karya-karya kayak gitu kan, sama ada teater drama juga. Jadi, itu akhir dari yang aku oh iya, kalau aku punya pesan buat kalian, nggak cuma di sastra Indonesia,
Ini berlaku untuk jurusan yang lain, kalian kalau mau milih jurusan itu disesuaikan dengan minat kalian. Karena kalau dari awal nggak minat, itu akan menjadi kesulitan kalian menjadi mahasiswa. Kalau dari sastra Indonesia sendiri, kalau kalian awalnya masuk cuma karena penasaran sama nggak ada minat literasinya, itu akan menjadi kesusahan kalian menjadi mahasiswa sastra Indonesia. Oke, itu yang terakhir dari aku. Kalau kalian mau kepo-kepo soal sastra Indonesia bisa di Instagram KMSI UGM. Kalau mau kepo sama angkatan aku, itu ada di sasindo.ugm20. Dari zaman ospek sampai penugasan yang lain itu ada di Instagram tersebut. Habis itu kalau mau ada yang ditanyain lagi bisa secara personal di Instagram aku salwaghn_. Udah gitu sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung lanjut dari sastra Arab ada Kak Garin. Saya persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Raudea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman tadi udah dengerin nih penjelasan terkait sastra Indonesia. Nah sekarang perkenalkan nama Kakak Garin Arifian. Saya dipanggil Kak Garin, Kakak dari program studi sastra Arab. Nah membahas tentang sastra Arab nih teman-teman. Sastra Arab ya sama sebelum melalui surat rektor dan ditetapkan menjadi sastra Arab. Dulu sastra Arab punya nama sastra Asia Barat dan akhirnya setelah turun surat rektor berubahlah namanya menjadi sastra Arab hingga saat ini. Sastra Arab sendiri juga dibangun atau didirikan pada tahun 1963 tepatnya 1 Juli. Oke, next. Nah, Kak, belajar apa aja sih kita di sastra Arab itu? Nah, ini ya. Langsung aja coba next. Nah, ada 5 sub pembelajaran yang bakal kita temuin di sastra Arab. Yang pertama terkait tentang sastra, ada linguistik, kebudayaan Arab, bahasa asing, teori, dan metode penelitian. Sastra sendiri, ketika teman-teman berbicara tentang sastra, otomatis teman-teman kayak berpikir, ada novel, ada puisi di sana. Ya, benar banget. Jadi di sastra itu nanti kita belajar terkait mata kuliahnya ya. Kayak stilistika, gaya dan bahasa sastra, kemudian ada genre sastra Arab, kesusastraan, dan sosiolinguistik. Terus di linguistik sendiri yaitu bahasa, ada bahasa Arab lisan, bahasa Arab tulis, fonologi, morfologi, sintaksis, khot, dan tasrif. Nah itu di linguistik itu nanti kita diimprove gimana caranya kita bicara, gimana cara kita memahami teks, dan gimana cara kita menyampaikan sesuatu dengan baik dan benar dalam bahasa Arab. Nah, ketiga, kebudayaan Arab. Kebudayaan Arab itu ya otomatis kita belajar tentang kebudayaan Arab, teman-teman. Tapi enggak cuma kebudayaan Arab ya, kebudayaan Indonesia juga kita pelajari karena itu hal yang wajib bagi kita mahasiswa FIB. Terus bahasa asing. Nah, teman-teman nanti ketika masuk sastra Arab, teman-teman nggak berpikir cuma ketemu Arab doang, enggak kok. Jadi ada beberapa bahasa pilihan yang teman-teman nanti bisa pilih juga. Ada bahasa Turki, ada bahasa Rusia, ada bahasa Arab Amyah kalau nanti teman-teman tahu. Nah, di sana juga 3 pengampu ini atau dosen-dosen mata kuliah ini juga langsung native speaker dari bahasa mereka masing-masing. Dan terakhir ada teori dan metode penelitian, otomatis ada 3 yaitu terkait tentang bahasa, terkait tentang sastra, dan terkait tentang budaya. Gitu. Oke, next. Nah, Kak, di sastra Arab itu emang ada konsentrasinya atau peminatannya? Oke, next. Tentu ada ya teman, ada sekitar 6 konsentrasi di sastra Arab. Pertama ada geopolitik dan geobudaya Arab, kemudian ada hubungan internasional dan diplomasi, ada metode pengajaran bahasa asing, ada teori terjemah, ada praktik penerjemahan, dan ada dakwah. Nah nanti teman-teman bisa ambil sekitar semester 5 atau semester 6, nanti teman-teman bisa ngambil konsentrasi ini. Di lain sisi teman-teman, sastra Arab sendiri juga udah punya hubungan baik dengan universitas luar negeri, salah satunya dengan Ain Shams University di Mesir. Nanti sekitar semester 5 atau semester 6 teman-teman juga bisa ambil ke sana, yaitu nanti teman-teman dari UGM, diterbangin dari UGM, sekitar 1 semester menempuh pendidikan di Ain Shams University. Oke, next. Nah, Kak, kalau di sastra Arab itu ntar kita mau kerja apa gitu kan? Ini pertanyaan yang otomatis keluar. Luas ya teman-teman, ada sastrawan, ada staf perusahaan asing, diplomat, translator, juru bicara, konsultan, dosen, content writer, tour guide, dan masih banyak lagi. Kak, boleh kasih contoh nggak? Boleh. Ada Prof. Mahfud MD, teman-teman tahu beliau pernah belajar di sastra Arab.
ada Pak Dr. Azrianto, beliau sekarang jadi Duta Besar di KBRI Lebanon, ada Bu Rita, beliau wakil KPAI, dan Guru Besar kakak sendiri, Prof. Sanidu, beliau pernah menjadi atase kebudayaan di Mesir, teman-teman. Jadi sangat luas ya. Oke, next. Itu aja teman-teman yang bisa kakak sampaikan. Kalau teman-teman nanti mau lebih lanjut lagi tanya, bisa ngubungin di Instagram kakak @garin_ARV atau Twitter atau Instagram dari angkatan kakak atau Instagram dari Sastra Arab sendiri, yaitu Sastra Arab UGM. Thank you teman-teman, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke Sastra Inggris. Kepada Kak Mahdi Ismail, saya persilahkan. Halo, suara saya bisa terdengar ya? Oke, pertama makasih banget untuk Kak Raudia udah memberikan kesempatan saya bisa berbicara di sini. Pertama-tama kenalin dulu ya, aku Mahdi Ismail Syariati dari Sastra Inggris 2020. Di sini aku bakal mungkin sharing-sharing sedikit tentang apa itu Sastra Inggris, apa aja yang dipelajari, prospek kerja, kesan-pesan, dan lain-lainnya ya. Kita langsung mulai aja. Next. Kenalan dengan Prodi Sastra Inggris. Oke. Sastra Inggris itu program studi yang cukup populer ya di UGM. Mulanya ini di bawah naungan Fakultas Sastra, Filsafat, dan Kebudayaan yang berdiri pada 3 Maret 1946, dan dalam perkembangannya tuh udah kira-kira mungkin ganti nama sekitar 6 kali kalau saya nggak salah. Dan hingga akhirnya sekarang menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Lanjut. Nah, apa aja sih yang dipelajari di Sastra Inggris? Sastra Inggris itu secara singkat, karena di jurusan Sastra Inggris kita akan mempelajari tentang bahasa, linguistik, sejarah, dan juga sastranya. Lanjut aja. Nah, konsentrasi penjurusan peminatan di Sastra Inggris itu cuma 2. Jadi sebenarnya ini singkat aja ya. Cuma 2, jadi ada linguistik dan sastra. Kemarin aku dapat info dari kakak tingkat, ada peminatan tentang penerjemahan juga, cuman belum pasti, jadi aku baru nulis 2 ini aja. Lanjut. Oh iya, lupa. Maaf. Mundur dulu. Oh ya, jadi yang dipelajari di Sastra Inggris sebenarnya untuk peminatan dan penjurusannya cuma 2 ini. Cuman kalau misalnya dari pengalaman aku, untuk matkul-matkulnya ya, matkul-matkulnya itu sebenarnya mendasar-mendasar. Untuk yang semester pertama, itu kayak nanti ada listening, speaking, reading, writing, dan grammar. Terus ada linguistik, ada sastra, pengantar ilmu budaya, agama, dan lain-lain. Terus nanti di semester 3, kalau nggak salah, itu kita baru mulai penjurusan. Nanti kalian milih ke linguistik atau ke sastra gitu. Yuk lanjut aja. Next. Prospek kerja dari Sastra Inggris sebenarnya kan luas banget ya. Kita tahu sendiri kalau di zaman sekarang gitu, pasti yang namanya dunia pekerjaan nggak lepas dari bahasa Inggris ya. Pasti perlu yang namanya lulusan sastra Inggris. Ya nggak sastra Inggris juga sih, maksudnya yang memiliki kemampuan bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi ini beberapa prospek kerja yang umum ya. Jadi mungkin ada translator, interpreter. Jadi translator itu penerjemah. Kalau interpreter itu lebih ke penerjemah yang secara lisan. Jadi contohnya kalau misalnya ada pertemuan dari presiden-presiden gitu kan. Nah, nanti yang menerjemahkannya itu interpreter namanya. Interpreter. Terus ada guru, dosen, penyair, sastrawan, ahli bahasa, tour guide, wira swasta, terus bekerja di perusahaan dan bahkan kedutaan. Kemarin juga ada alumni dari Sastra Inggris yang sempat sharing-sharing juga. Dia sekarang kerjanya di kedutaan. Lanjut aja. Nah, ini beberapa contoh-contoh
orang sih. Beberapa contoh-contoh alumni dari sastra Inggris yang mungkin udah kalian kenal. Ya, tapi kalau nggak kenal ya udah. Yang pertama, W.S. Rendra. Ini orang sastrawan terkenal gitu loh. Dia tuh penulis puisi, penulis buku, penyair. Dia juga menulis skenario drama. Sering dijuluki sebagai burung merak. Asik. Nah, dia juga ini mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Terus dari situ dia tuh melahirkan banyak seniman juga. Lanjut aja lah biar cepat. Yang kedua ada belum dong, ya Allah. Belum dong. Nah, yang kedua ini ada Pak Sapardi Djoko Damono. Ini juga seorang sastrawan ya. Dia terkenal banget. Yang terakhir ini ada Pak Bambang Marsono. Dia adalah seorang akademisi yang awalnya tuh dari guru SMA, terus lanjut menjadi ya udah deh. Nah, kalau yang satu ini belum kelar kuliahnya, kita doain aja biar cepat kelar. Ya, ini saya sendiri sebenarnya. Ya udah lanjut deh. Oke, ini sedikit sharing dan curcol aja ya. Jadi dari aku sendiri, sebenarnya aku nggak tahu banyak tentang sastra Inggris, tapi mungkin aku bakal sharing gimana aku lika-likunya masuk ke UGM secara singkat aja, dan kesan-pesan aku di sastra Inggris sama 1 semester ya. Jadi sebenarnya aku tuh di SMA bukan kayak orang yang pinter-pinter banget gitu. Aku tuh masuk 10 besar aja nggak pernah di SMA. Padahal kelasnya cuma ada 2 yang IPA, IPS-nya gitu ya. Dan pada saat kelas 3 itu, aku malah nggak terlalu fokus ke sekolah aku, karena aku juga ikut kegiatan di luar, olahraga panahan. Jadi aku malah lebih fokus ke situ, karena banyak pertandingan-pertandingan penting yang harus aku ikutin gitu. Tapi aku nggak pernah minder gitu ya, maksudnya sama teman-teman aku yang setiap hari belajar, yang benar-benar ambis gitu, aku tuh nggak pernah minder. Dan mungkin yang bisa kalian contoh adalah aku selalu berpikir positif gitu ya, apapun hasilnya di kemudian nanti, atau apapun yang aku punya sekarang, dengan apapun yang aku punya sekarang gitu loh, dengan skill yang segini, cuman aku selalu yakin aku pasti bisa gitu. Ya udah mungkin itu aja untuk kesan dan pesannya. Di sastra Inggris itu seru banget, kakak-kakaknya ramah-ramah, terus teman-temannya juga asik-asik, dan pelajarannya tuh santuy kok. Tugas-tugasnya juga santai, nggak kayak fakultas-fakultas sebelah. Ya sih. Lanjut. Skip aja. Nah, ini teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya, mau kepoin tentang sastra Inggris, ini ada Imaji UGM di Instagram. Itu adalah Instagramnya sastra Inggris ya. Nah, yang Sasing 20 itu Instagram dari angkatan aku, Sasing angkatan aku. Nah, yang terakhir ada Mahdi Ismail S, itu Instagram aku. Kalau mau tanya-tanya atau mau kepo-kepo boleh silahkan. Oke, segitu aja. Terima kasih teman-teman yang udah merhatiin. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Rau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke bahasa dan kebudayaan Korea. Ada Kak Vanessa Olivia, saya persilahkan. Oke, terima kasih Rao. Jadi sebelumnya kenalin dulu ya. Aku Vanessa dari Bahasa dan Kebudayaan Korea Angkatan 20. Langsung aja ya, kita kan waktunya. Nah, di Bahasa dan Kebudayaan Korea itu belajar apa aja sih? Mungkin dari kalian tuh banyak yang bertanya-tanya, harus lancar bahasa Korea nggak? Kuliahnya tuh nonton drama terus gitu ya?
Nah, jawabannya tuh enggak, teman-teman. Jadi di jurusan ini tuh kita mempelajari tentang bahasa, mulai dari tata bahasanya, kemudian ada membaca, menulis, berbicara, dan juga menyimak. Dan semuanya tuh bakal diajarin dari nol, dari kita, dari nulis Hangulnya sampai cara bacanya juga. Nah, selain bahasanya, kita juga belajar linguistik, kebudayaan, sastra, juga masyarakat Korea dalam berbagai aspek. Terus untuk bahasa pengantarnya, untuk awal itu kita pakai bahasa Indonesia, tapi biasanya tuh dosennya nyelipin beberapa kosakata dalam bahasa Korea dan semakin semester atas, eee, makin banyak kosakata Korea yang diomongin gitu. Nah, untuk konsentrasi atau penjurusannya itu, sebenarnya kalau di BKK hanya ada saat pengerjaan skripsi, yaitu ada ranah linguistik sama sastra. Nah, tadi kan kalau di sastra Arab itu bisa milih pas semester 5 ya. Nah, kalau di BKK itu tuh bisa milihnya baru pas mau ngerjain skripsi. Jadi pas pembelajaran itu nggak ada konsentrasi. Nah, buat prospek kerjanya itu banyak banget. Nah, mulai dari translator, interpreter, pengajar bahasa Korea, bekerja di perusahaan Korea atau bahkan di agensi Korea, terus di kedutaan, jadi tour guide, dan masih banyak lagi. Nah, untuk kesan dan pesannya, kuliah di BKK itu benar-benar seru, apalagi kalau sesuai passion. Dan kesempatan buat nambah skill dan pengalaman dengan native speaker tuh banyak banget. Bahkan salah satu dosen kita juga ada yang dari Korea langsung. Selain itu, ada program exchange dan juga selain exchange, itu ada program volunteer, biasanya tiap tahun ada. Nah, tahun ini tuh baru banget kemarin, akhir Januari kemarin tuh ada program volunteer antara UGM sama Kyongbuk National University. Jadi biasanya tuh kalau offline yang dari Koreanya datang ke UGM, tapi karena ada pandemi jadi kita online. Jadi itu kalau volunteer, yang dari UGM tuh kayak mempresentasikan budaya-budaya di Indonesia, dan yang dari Korea balikannya gitu. Jadi seru banget, banyak pengalaman dan skill dan nambah skill buat berani bicara bahasa Korea. Nah, buat yang mau masuk jurusan bahasa Korea, harus banget dibiasain buat disiplin waktu. Karena dosen itu strict banget masalah waktu. Bahkan kalau kalian telat ngumpulin tugas, telat satu detik aja itu nggak bakal diterima dan nggak bakal dinilai. Karena dosen-dosen kita tuh udah kebiasaan ngikut budaya Korea yang terkenal sama budaya pali-pali atau budaya cepet-cepetnya gitu. Nah, buat yang masih mau nanya-nanya, kalian bisa nanya di Instagram, DM Instagram Himpunan Mahasiswa Bahasa Korea UGM di Himahara UGM, atau Instagram angkatan Ikong Hakbon, atau kalau kalian malu buat nanya keduanya, kalian bisa DM personal ke aku di @gashines. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke sastra Jepang. Kepada Kak Roy, saya persilahkan. Halo, tes. Apakah suara saya terdengar? Oke. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Kak Raudia sudah memberikan saya kesempatan dan teman-teman semuanya. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Raymond Kristian Wicaksono, bisa dipanggil Roy. Nah, sebelumnya langsung aja ke sejarah sastra Jepang. Prodi sastra Jepang dibuka pada dosen prodi orang Indonesia, dosen prodi yang pertama atau salah satu dosen yang mendirikan sastra Jepang di Indonesia. Jadi bukan di UGM doang, tapi di Indonesia. Itu namanya Deres Eman Suherman. Dan sisanya itu orang-orang Jepang, yaitu Mrs. Shunko Muroya, Mrs. Naomi, Miss Noriko Ishida. Lalu pada akhirnya sekarang menjadi prodi bahasa dan sastra Jepang ini pada akhirnya berubah menjadi namanya sastra Jepang. Lanjut. Nah, di sastra Jepang itu belajar apa aja sih? Sebenarnya kita belajar banyak banget teman-teman. Tapi karena Jepang ini merupakan bahasa asing ya, bahasa yang bahkan di berbagai SMA tuh belum ada sama sekali pelajarannya. Jadi kita tuh pada awalnya belajar huruf dan kosakata. Nah, kita tuh juga belajar budaya sedikit demi sedikit. Nah, tujuan kita tuh belajar budaya dan bahasa itu sebenarnya untuk menjalin hubungan dan mendalami hubungan Indonesia dengan Jepang. Nah, lanjut. Nah, di sastra Jepang tuh ada nggak sih konsentrasi penjurusan atau peminatan?
ada teman-teman. Jadi di sastra Jepang ini, khususnya di sastra Jepang UGM ini ada kajian bahasa Jepang, kajian sastra Jepang, kajian budaya Jepang, dan kajian sejarah. Nah, semua peminatan atau konsentrasi ini dapat diambil di semester 4, mulai semester 4 atau mulai semester 5. Nah, semuanya ini tuh mungkin ada yang asing, ada yang nggak asing. Jadi semuanya ini benar-benar beda, kayak kajian bahasa Jepang. Nah, itu sebenarnya bukan belajar bahasa kayak bahasa pada umumnya, tapi kita lebih belajar ke kenapa bisa bahasa ini diciptakan, lalu lebih ke level next level dari tata bahasa, seperti tata bahasa, membaca, dan lain-lain. Lalu kajian sastra Jepang. Nah, seperti dari judulnya sendiri, kajian sastra Jepang ini belajar tentang puisi, sejarah, puisi, lalu novel, lalu sastra Jepang yang kuno, yang biasanya sih bahasanya sangat susah ya teman-teman, makanya ini dibedain dari kajian bahasa Jepang. Lalu kajian budaya Jepang. Kajian budaya Jepang ini belajar tentang budaya Jepang. Seperti kalian tahu sendiri, budaya Jepang itu budaya yang strict dengan waktu, lalu budaya yang disiplin, sama budaya yang memikirkan perasaan orang lain. Nah, kita di sini tuh belajar tentang semua budaya-budaya itu, seperti tatemae, lalu ada hone, ada tatemae, lalu ada jika no Shisa, dan lain-lain. Lalu kajian sejarah. Nah, kita juga di sini juga ada kajian sejarah, yaitu belajar tentang Jepang, kenapa bisa jadi Jepang yang seperti sekarang ini, teman-teman. Kenapa bisa jadi Jepang yang modern, yang sangat maju sekarang ini. Ini tuh belajarnya belajarnya itu dari Jepang pada saat masih dijajah Cina, lalu sampai jadi sekarang ini. Lalu tujuannya itu untuk bagaimana cara agar kita bisa mencontoh Jepang bisa maju seperti itu dan mengaplikasikannya di Indonesia. Lanjut. Nah, mungkin banyak yang berpikir kalau prospek kerja Jepang tuh, prospek kerja di sastra Jepang tuh bisa nonton anime tanpa subtitle. Enggak, teman-teman, sebenarnya enggak. Sebenarnya prospek kerja sastra Jepang tuh banyak banget. Salah satu yang paling terkenal tuh harusnya duta besar, lalu translator, interpreter, jurnalis berita Indonesia di Jepang, pengajar seperti dosen dan guru. Lalu ada juga kalau beberapa tempo hari lalu saya wawancara saudara saya yang bekerja di kapal pesiar. Dia bilang, kapal pesiar Jepang, dia bilang bahwa hampir 90% orang yang bekerja di kapal pesiar Jepang itu lulusan sastra Jepang, teman-teman. Dan itu kalau mau cepat naik jabatan tuh lebih atau sangat disaranin bisa bahasa Jepang. Makanya orang-orang dari sastra Jepang tuh banyak banget. Lanjut. Nah, ini IG dan Twitter kami, teman-teman. Kalau misalnya ada yang pingin nanya, itu langsung DM aja Sapagama 20, itu dari angkatan 20. Lalu yang pakai Twitter Himaje UGM. Lalu yang ada juga ini Himaje UGM atau Himpunan Mahasiswa Jepang yang ada di Instagram. Sekian dari saya, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kak Roy. Mungkin sebenarnya teman-teman di UGM sendiri tuh ada sastra Jawa dan sastra Prancis, cuman untuk sesi kali ini tidak kita tampilkan. Oke, kita langsung sebelumnya terima kasih kepada para pembicara udah memberikan informasi yang sangat-sangat menarik banget buat teman-teman semua. Kalau untuk mempersingkat waktu, kalau gitu kita langsung aja masuk sesi Q&A ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Salah satunya dari Tessa Haura. Maaf izin bertanya Kak, ini kalau mau masuk Fakultas Ilmu Budaya, kira-kira apa aja ya yang harus dipersiapkan? Kayak misalnya sastra Indonesia, apa benar-benar harus menguasai bahasa Indonesia? Mungkin bisa dijawab singkat sama Kak Gusmania. Nanti terus lanjut ke pertanyaan kedua, ini ada yang bertanya untuk Kak Vanessa, kira-kira kalau di kebudayaan Korea itu ada KKN-nya enggak? Terus
topiknya tuh bakal sampai level berapa, terus siswanya bakal dapat sertifikat bukti lulus gitu atau enggak? Pertanyaannya dari Kalista. Lalu untuk sastra Arab ada pertanyaan, apakah mahasiswa baru belajar apa yang harus dipelajari pertama kali untuk masuk sastra Arab? Lalu apakah harus bisa langsung bahasa Arab untuk masuk ke jurusan ini? Ini pertanyaan dari Istiharana. Mungkin bisa dijawab singkat pertama kali oleh Kak Gusmania. Ya, makasih. Pertanyaan tadi kan sastra Indonesia harus bisa menguasai atau enggak? Jujur, nggak harus bisa sih, karena aku sendiri bukan anak IPS dulunya. Aku anak IPA tapi linjur ke sini. Nah, apa namanya, ya yang udah aku katakan tadi di awal, ya yang penting minat dulu. Kalau kalian ada minatnya pasti bakal dijalanin dengan ikhlas dan dengan senang di jurusan ini. Karena di semester 1 itu ya kalian bakal diajarin pelan-pelan kok sama dosen, bakal diajarin apa namanya, basic-basic-nya dulu, kayak gitu. Udah sih itu singkat banget dari aku, semoga menjawab. Oke, lanjut. Bisa Kak Vanessa langsung dijawab aja. Oke, tadi tuh pertanyaannya di Bahasa dan Kebudayaan Korea ada KKN-nya atau enggak? Nah, ada teman-teman, biasanya kalau di BKK itu KKN-nya itu ngajar bahasa Korea. Nah, terus tadi pertanyaannya apa ya? Maaf, lupa. Ada topiknya sampai level berapa dan apakah ada bukti lulus topik level tersebut gitu? Oh, kalau untuk topik itu eh misah sama untuk mahasiswa sendiri tuh nggak diwajibkan punya topik. Topik tuh kayak ibaratnya misah gitu loh sama perkuliahan. Untuk topik nggak ada batasnya, nggak ada batas, maksudnya nggak ada harus sampai level berapa. Tapi kalau misal kalian nanti nyari kerja, biasanya ada minimal topik berapa, dan kalau setiap habis tes topik itu pasti bakal dapat sertifikat. Dan kalau misal untuk exchange itu ada beberapa univ yang ngewajibin topik, tapi ada juga yang nggak ngewajibin topik gitu. Paling biasanya pakai TOEFL atau tes doang. Oke, makasih Kak Vanessa. Mungkin kita bisa langsung ke Kak Garin untuk dijawab pertanyaannya. Oke, teman-teman kalau misalkan nanti masuk sastra Arab, nggak kudu pinter, nggak harus pinter bahasa Arab dulu ya. Soalnya banyak teman-teman kakak juga. Jadi di sastra Arab itu kita masuk, kita mempelajari semua dari nol kok. Jadi nggak langsung belajar tinggi nggak. Jadi tapi belajarnya cepat ya kan 6 bulan ya 1 semester. Cuman ya alangkah lebih baiknya punya sedikit sebelum masuk. Tapi kita tuh dari awal tuh diajari dari nol gitu teman-teman. Itu. Oke, terima kasih. Mungkin untuk sesi tanya jawab cukup sekian dikarenakan durasi yang sudah mepet. Saya ucapkan terima kasih buat para pembicara atas informasi yang diberikan dan juga kepada teman-teman semua karena sudah sangat antusias mengikuti acara pada breakout room kali ini. Untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk tetap stay tune karena habis ini masih akan dilanjutkan acara yang nggak kalah menariknya. Sekian dari saya sebagai moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.